Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Tanqihul Qaul, masuk ke dalam bab keutamaan azan. Qala al-musannif wa syari'u rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Al-babus saminu fi fadilatil azan. Adapun bab yang ke-8 di dalam keutamaan azan. Wakila fi tafsiri qaulihi azza wa jalla, dan dikatakan fi tafsiri di dalam tafsir, di dalam penjelasan qaulihi, perkataannya Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qaulan, dan siapakah ahsanu yang lebih baik qaulan perkataannya, mimman dari orang da'a yang menyeru, siapa orang, ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Nah, jadi dikatakan di dalam penjelasan tafsir ayat ini adalah seseorang, siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan amal baik. Nuzilat adil ayatu, diturunkan apa ini ayat, fil muadzinina, di dalam para muadzin. Jadi ayat ini adalah untuk para muadzin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana li sholati sab'i sinina muhtasiban, barang siapa yang azana, yang azan, siapa man, lissolati, untuk sholat, sab'a sinina, pada 7 tahun, muhtasiban, hal dalam keadaan muhtasib, maksudnya adalah ikhlas, min ghairi ujratin, tanpa mengharap upah, kataballahu lahu, maka akan mencatat ianya Allah, akan mencatat siapa Allah, lahu baginya orang yang berazan, bara'atan minan nar, pembebasan dari api neraka. Orang yang azan selama 7 tahun muhtasiban, yang ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan upah, maka Allah akan mencatat baginya orang pembebasan dari api neraka. Luar biasa ini fadilah seorang tukang azan. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibni Abbas. Meriwayatkan pada hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, an Ibni Abbas, dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana, Nabi SAW bersabda, man adzana, barang siapa adzana, yang adzan, siapa man, sintai asyrata sanatan, pada 12 tahun, ay muhtasiban, maksudnya adalah muhtasiban, maksudnya mengharap pahala dari Allah, wajabat lahul jannatu, maka wajib lahu baginya muadzin, al jannatu, apa, surga. Orang yang azan selama 12 tahun muhtasiban, tanpa mengharapkan apapun, maka wajib baginya orang tersebut surga. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim an Ibni Umar. Meriwayatkan pada hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah wal Hakim, dan Imam Hakim, an Ibni Umar, dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar. Wa hikmatu dzalik, dan adapun hikmah demikian, maksudnya hikmah kenapa 12 tahun, an aksaroma, bahwa sesungguhnya kebanyakan perkara, yu'ammaru, al insanu, diberi umur, yang diberi umur siapa manusia, min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mi'atun wa ishruna sanatan, yaitu 120 tahun. Jadi hikmah kenapa 12 tahun, maksudnya adalah kebanyakan manusia umat Nabi Muhammad SAW diberikan umur paling banyak adalah 120 tahun. Wal isnata asyrota, dan adapun 12, hadihi usyrun, dan adapun 12, hadil usyrun, dan adapun 12 ini maksudnya al usyru hadil umur, adalah 1/10
dari umur ini, maksudnya umur kebanyakan manusia. Jadi kenapa 12? Maka 12 di sini angka 1/10 dari 120. Nah, 120. Dari umur umat Nabi Muhammad SAW. Wa min sunnatillah, dan dari sunnah atau ketetapan Allah, annal usyra, bahwa sungguh 1/10 yakumu itu tegak, yakumu itu tegak, 1/10 makomal kulli, pada makom, pada tempat keseluruhan. Jadi maksudnya satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, jadi kalau 12, kalau dikali 10 sama juga 120. Nah, jadi begitu. Jadi 1/10 ini dia berdiri pada tempat keseluruhan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, man ja'a bil hasanati, barang siapa yang ja'a, yang datang, yang melakukan, siapa man bil hasanati, dengan kebaikan, falahu, maka baginya man asyru amsaliha, adapun 1/10, semisalnya 1/10, semisalnya kebaikan. Jadi maksudnya ketika orang melakukan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Nah itu. Amma hadisuman, adapun hadisnya orang, azana, yang azan siapa orang, sab'a sinina, pada 17 tahun, fa innaha, karena sesungguhnya 7 usyrul umur al-ghalib, bahwa 1/10-nya umur al-ghalib, pada kebanyakan. Jadi orang kebanyakan di umat Nabi Muhammad SAW adalah 70 tahun. Maka kenapa 7? Maka 7 ini adalah 1/10-nya dari kebanyakan umur, yaitu 70 tahun. Waqala kada, adapun ini, maksudnya seperti ini. Qala ba'dul muhaddisin, telah berkata siapa sebagian muhaddis, para ahli hadis. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi SAW, man adzana, barang siapa yang azan ia, khamsa sholawatin, pada 5 salat. Nah, pada 5 salat, imanan, dalam keadaan iman, ai tasdiqan, maksudnya terbenar ia, bi annal adzana, dengan sekiranya azan, min umuri syariah, dari perkara-perkara syariat, wahtisaban, dan ihtisab dia, maksudnya tolaban, karena menuntut, lil ajri, bagi pahala, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang adzan pada 5 salat, 5 kali salat, dengan mengharapkan iman, karena iman, atau juga karena wahtisaban, maksudnya wahtisaban karena menuntut pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu, maka diampuni lahu, baginya orang yang adzan, bil bina'il maf'ul, dengan bentuk bina maf'ul, bukan bina majhul, ma, pada perkara, taqaddama, yang terdahulu, apa ma, min dambihi, dari dosanya orang, ai minas sogoiri, maksudnya dari dosa-dosa kecil. Seperti itu keutamaan azan. Rawahu al-Baihaqi, meriwayatkan pada hadis Imam al-Baihaqi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bisnadin dhaifin, dengan isnad yang lemah. Walaupun lemah, ini untuk fadilah amal, maka boleh kita amalkan. Wal khamsu shadiqatun, dan adapun 5 shadiqatun, terbenar ia, bi antakuna, dengan ada 5 min yaumin walailatin, dari hari, walailatin, dan semalam, au min ayyamin, atau dari hari-hari. Maksudnya 5 adalah, ada beberapa tafsiran, bisa jadi 5 itu seluruh 5 azan dalam sehari semalam, subuh, johor, asar, maghrib, isya, dia azan dalam sehari 5 kali. Atau 5 dalam hari-hari yang lain, dalam azan atau dalam waktu yang berbeda. Johor sekarang azan, hari berikutnya asar dia azan, hari berikutnya maghrib dia azan, dan seterusnya. Nah, maksudnya seperti demikian.
Itu saja keutamaan azan. Kita lanjut. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang semoga memberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.